Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Wah, di penghalang altar, pertempuran antara Xiaoyi dan Putri Alice telah mencapai tahap yang sangat panas, tetapi kecemerlangan Qian yang dihasilkan oleh dua serangan itu seperti iblis, menghancurkan penghalang ini tanpa tujuan semua marah. Warna abu-abu yang sakit memenuhi sebagian besar pesona, dan bahkan beberapa pohon hutan di bagian bawah langsung menjadi kering karena penampilan hijau, seolah-olah semua vitalitas terkuras oleh kecemerlangan Qian dalam sekejap, terdistorsi dan sangat jelek. Ledakan. Pada saat yang sama, ketika serangan energi dari keduanya dalam pesona mencapai batasnya, seluruh pesona pertama menyusut dengan keras, dan kemudian meledak dengan tiba-tiba, tekan menjadi bubuk. Dua orang yang menakutkan, tapi ada bekas darah di dalam enchantment. Dilihat dari penampilan ini, pasti ada perbedaan antara pemenang dan yang kalah. Beberapa pembangkit tenaga elf mengerutkan kening, merasakan suasana yang sangat menyedihkan di pesona, dan perlahan membuka mulut mereka. Dong dong dong, beberapa riak energi ganas menyebar, dan seluruh pesona tampaknya terkoyak. Arti distorsi sangat jelas. Setelah sekitar beberapa menit, sosok keduanya perlahan muncul dari pusat energi. Mengikat, Putri Qianqin mengangguk, tetapi dia yang pertama berbicara. Matanya yang indah sepertinya memiliki semacam kekuatan yang menakutkan untuk menembus kehampaan, katanya dengan terkejut. Oh, mendengarkan kata-kata Putri Qianqin, Xiaoyan dan penatua kedua Malin semua tercengang, dan kemudian dengan ragu-ragu berkata, sekarang setelah pertempuran di ruang pesona belum mereda, bagaimana Putri Qianqin ini dapat dengan jelas melihat kedua sosok itu? Mengikat, setelah itu, banyak pria kuat menyipitkan mata dan melihat ke arah penghalang altar suci. Dalam pesona altar saat ini, riak energi yang tak terhitung jumlahnya sangat redup, dan dua sosok muncul di depan mata semua orang. Ada kesungguhan langka di wajah malas Alice, dan kecemerlangan biru digenggam di telapak tangannya. Kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan semua hal membuat wajahnya yang halus menjadi sangat dingin. Penampilan yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat pertama yang bermartabat, dia akan sangat malu dengan pembangkit tenaga listrik Douxian bintang 8 yang sempurna seperti Xiaoyi. Bahkan setelah dia menggunakan teknik kultivasi tertinggi di antara roh api dan kitab suci roh api, dia masih tidak dapat membunuh Xiaoyi sepenuhnya. Di sisi lain, tubuh Xiaoyi penuh dengan bekas luka, dan setiap tetes darah ungu tumpah, dan seluruh tubuh dalam keadaan malu. Tuan Muda Yi benar-benar tersembunyi, tetapi dia tidak tahu berapa kali dia bisa menerima tingkat serangan ini. Alice tenang di permukaan, tapi dia meraung dengan suara rendah, dan kebencian tetap ada di hatinya. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menghancurkan Xiaoyi menjadi 10.000 keping, untuk mengumpulkan tanda reinkarnasi pada Xiaoyi. Satu tahap reinkarnasi, aura berdarah yang langka muncul dari kedalaman mata Xiaoyi, tinjunya mengepal tanpa sadar, dan dia melotot marah. Kekuatan Alice terlalu kejam, jika bukan karena penguatan api ungu di segel reinkarnasi, aku khawatir dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Adapun segel reinkarnasi dan api ungunya sendiri, satu-satunya hal yang diketahui Xiaoyi adalah bahwa itu terkait dengan apa yang disebut kepala elf, Dewi Yaoji, dan kekuatan embrio api suci. Untuk mencegah paparan, Xiaoyi tidak akan terburu-buru masuk ke penggunaan reinkarnasi. Di antara peri api, hanya aku yang bisa menjadi raja yang sebenarnya. Jadi, setelah Alice melihat sekeliling, dia mengangkat telapak tangannya, dan energi biru yang sangat lembut melambai. Di bawah perhatian semua orang, energi biru diam-diam berubah menjadi kupu-kupu hijau terang, menari di telapak tangannya, terlihat lemah. Di atas kupu-kupu biru yang tak tertahankan, fluktuasi memancar menakjubkan. Tampaknya bahkan jiwa akan gemetar hebat. Kupu-kupu Qian menari dengan anggun, dan jejak cahaya Qian menyebar seperti tetesan hujan, memberi banyak orang suasana pemurnian yang tak dapat dijelaskan. Kupu-kupu berkedip di telapak tangan Putri Alice, dan energi Qian berkumpul dari telapak tangannya. Ternyata tanda suci yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tubuh kupu-kupu, dan penyebaran misterius menyebar. Kekuatan asal-usul para elf. Tak terhitung orang kuat yang menyaksikan serangan Alice, dan kejutan di hati mereka tak terlukiskan. Alasan mengapa para elf bisa menjadi pemimpin di dunia justru karena kata elf. Makhluk seperti Alice adalah makhluk mulia di antara para roh, jadi itu adalah roh alami yang bisa menguasai alam.
Bentuknya seperti roh api, roh kayu, del, dan bentuk dari roh alam ini tidak sama. Misalnya, kupu-kupu di tangan Alice adalah salah satu roh kayu. Secara kebetulan, atribut kayu ditundukkan, elf alami segera disempurnakan menjadi kekuatan sumber mereka sendiri. Kekuatan sumber elf tidak kurang dari hati manusia, dan itu adalah hal terpenting bagi elf. Namun cara ini hanya dikuasai oleh segelintir elf di rasnya masing-masing. Banyak elf yang masih kuat berpenampilan manusia, dengan hati sebagai andalannya. Ini juga merupakan bukti terbaik bahwa keluarga kerajaan elf dapat dibedakan dari elf biasa. Perbedaan antara keduanya adalah apakah ada elf alami, dan apakah pemurnian memiliki asal elf. Mirip dengan 3 pemilih dalam keluarga peri api, serta para tetua dan patriark dalam keluarga peri api, mereka adalah elf itu sendiri, dan mereka dapat mengendalikan dan menaklukkan elf, kekuatannya keterlaluan. Puff, Alice mengangkat telapak tangannya, dan energi Qian yang tak ada habisnya muncul dari kupu-kupu Qian. Energi yang melonjak itu ternyata membentuk garis yang aneh dan tidak jelas. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Mata Xiaoyi merah, dan sementara segel reinkarnasi melambai, api ungu menembus ke dalam tubuh yang terakhir, dan pada meridian kulit, pembuluh darah ungu muncul, tinju terkepal erat, dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya seperti binatang buas dalam keadaan kekerasan. Menahan pukulan dahsyat Alice. Kekuatan tinju api ungu dan peri kupu-kupu hampir sama, dan sulit untuk membedakannya dengan mata telanjang, tetapi dengan mata tajam Putri Qianqin, penatua kedua Malin dan yang lainnya, mereka dapat mencium baunya. Kekuatan serangan keduanya jelas tidak pada level yang sama. Ledakan, kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, dan suara guntur yang teredam terus bergema di dunia ini, bahkan di penghalang altar suci yang sangat stabil, kekosongan berdengung, dan retakan samar muncul. Lawan aku, Xiaoyi merasakan aura menakutkan di peri kupu-kupu, segel reinkarnasi didorong ke ekstrim, pembuluh darah biru meledak di seluruh tubuhnya, dan matanya penuh dengan darah yang tak ada habisnya. Meskipun serangan semacam ini tirani, itu tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Dalam sekejap mata, tinju api ungu terkoyak sepotong demi sepotong oleh peri kupu-kupu. Di bawah invasi fluktuasi kuno yang terakhir, ungu nyala api di tubuh Xiaoyi dengan cepat mereda, bahkan di antara alis. Segel reinkarnasi di tempat itu mulai redup. Jelas, level pertempuran ini terlalu berat untuk Xiaoyi. Kebuntuan asli benar-benar dihancurkan oleh peri kupu-kupu yang dipanggil oleh Putri Alice, dan energi Qian seperti pancaran bintang mematikan, dengan kejam menghantam tubuh Xiaoyi. Darah ungu mengalir di bawah tatapan semua orang, dan wajah Xiaoyi menjadi lebih jelek. Menderita sampai mati. Melihat pemandangan ini, Alice mengangguk dan tersenyum, dan kemudian kupu-kupu elf menari, dengan sentuhan fluktuasi misterius kuno, langsung merobek kekosongan, dan meledakkan Xiaoyi. Hehe, Putri Alice dari klan Fire Elf memang sangat kuat. Tepat ketika Alice mengira tiket kemenangan ada di tangannya, tawa hangat, disertai dengan lingkaran biru yang dalam dan luas, naik ke langit. Ledakan, tinju Qian dan energi kupu-kupu elf bentrok. Energi besar yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba meledak, kekosongan seluruh penghalang altar tiba-tiba bergetar, dan bahkan energi lain di ruang itu dihancurkan olehnya. Kekuatan yang begitu menakutkan, berbalik, keluar untuk membuat penghalang tepi yang melindungi altar elf itu bergetar. Wei Hao, hancurkan perbuatan baik putri ini. Mata indah Alice berisi roh jahat yang sangat ganas, dan dia meraung, matanya tertuju pada posisi Xiaoyi. Pukulan dari dirimu ini jelas dapat membunuh Xiaoyi, mengapa ada aura kuno dan berat yang seberat gunung untuk menahan serangannya. Kakak kedua, wajah Xiaoyi sangat suram, di tubuhnya yang ramping, tetesan darah ungu dan iblis tumpah, yang terlihat cukup menakutkan, tetapi pada saat ini, tidak ada ketakutan di pupilnya, sebaliknya, ada sentuhan kegilaan yang langka. Tidak perlu menggunakan hal semacam itu, sekuelnya terlalu hebat. Dan sebagai kakak laki-lakiku, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya seperti ini. Xiaoyan menarik tinjunya yang penuh dengan lingkaran biru, dan menatap Xiaoyi dengan kagum, seolah-olah dia sedang mengajar yang terakhir. Namun, mata semua orang menyipit dan mereka menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Baru saja, pukulan marah Putri Alice cukup kuat untuk membuat reinkarnasi yang sebenarnya terasa sulit, namun dia ditangkap oleh tinju Xiaoyan Xing. Adegan mengejutkan ini memberi mereka ilusi yang sangat ilusi. Xiaoyan ini tidak mudah. Kilat kekuatan tepat di atas kepalan tangan sepertinya tidak asing.
Apakah itu ada hubungannya dengan orang dewasa itu? Mata indah Qianqin menatap Xiaoyan yang berdiri di depan Xiaoyi di kejauhan, dan ada sedikit keraguan di matanya. Xiaoyan bukanlah manusia biasa, dia tidak hanya memiliki api suci, tetapi juga memiliki semacam energi Qian yang aneh, yang membuat Qianqin harus memperhatikannya. Tetapi, mendengar ini, Xiaoyi menggertakkan giginya tak terkendali, dan menatap Putri Alice dengan tatapan ganas di samping, dengan kekhawatiran yang sangat kuat di matanya. Banyak rumor tentang Putri Alice telah lama dikenal di kalangan peri api. Sekarang setelah mereka bertarung satu sama lain, Xiaoyi tahu bahwa kekuatan pria ini luar biasa, dan bahkan Xiaoyi merasa bahwa Alice tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Biarkan aku melakukannya, bagaimanapun juga, sebagai kakak laki-lakimu, kamu harus menunjukkan kesombongan, jika tidak, bagaimana kamu bisa mengejutkan para pahlawan. Xiaoyan bergoyang santai, dan segera berbaring di bawah tatapan banyak orang, seolah-olah dia hanya mengatakan hal yang tidak mencolok. Yah, hati-hati. Melihat tatapan tegas di mata Xiaoyan, Xiaoyi hanya bisa mengangguk tak berdaya, dan kemudian, tanpa banyak bicara, meninggalkan penghalang altar dan menyapu ke tengah. Binatang kecil yang merusak barang-barang bagusku. Alice melihat ini, matanya merah, dan tidak ada cara lain untuk terlihat seperti seorang putri bangsawan. Sikap kebencian semacam itu dengan gigi dan cakar, mengaum seperti binatang buas, tidak ada nada sopan dalam nada suaranya. Penatua kedua, gerakan Xiaoyan di selatan tampaknya tidak pantas, kan? Manusia ini pertama kali memprovokasi otoritas peri api kita, dan sekarang dia telah mengganggu aturan yang kita buat. Saya sarankan dia ditangkap dan dibunuh. Melihat Xiaoyan dan Xiaoyi begitu arogan, Div, kepala suku barat, mau tak mau menatap tetua kedua, Ma Lin, yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Pada pertarungan kedua antara Putri Alice dan Xiaoyi, hasilnya belum diputuskan, Xiaoyan berlari keluar untuk mengacaukan situasi, yang membuat mereka semua sangat membenci Xiaoyan. Petik 2. Ketika Ma Lin mendengar kata-kata itu, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia tidak banyak bicara. Jika Xiaoyan hanyalah generasi tanpa nama, dia akan membunuhnya jika dia membunuhnya, tetapi Xiaoyan adalah saudara kedua Xiaoyi. Apakah itu Xiaoyi atau Xiaoyan, nyala api suci di dalam tubuh sangat diperlukan untuk peri api hari ini. Tanpa hal seperti itu, saya khawatir penyakit jahat di keluarga peri api akan sulit disembuhkan. Ini juga salah satu alasan mengapa kepala tetua klan peri api tidak maju untuk memimpinnya. Klan Fire Elf memang terkikis oleh sesuatu seperti yang telah diduga Xiaoyan. 3 kontes pemilihan utama yang diadakan hari ini secara alami untuk memilih orang-orang dengan bakat luar biasa dan memasuki tanah suci klan untuk menyelesaikan masalah itu. Haha, pemilihan 3 suku besar dinyatakan dengan jelas sebelum dimulainya kompetisi. Ada 3 orang di setiap suku, dan yang terakhir akan menang. Alasan mengapa saya mengambil tindakan adalah karena saya ingin melindungi saudara saya. Setelah semuanya, Putri Alice adalah peringkat reinkarnasi yang bermartabat. Seperti ini sekarang, Xiaoyi dikalahkan, ini aku, Putri Alice seharusnya tidak memiliki pendapat, kan? Xiaoyan berkata tanpa senyum. Orang ini, apakah dia gila? Tuan Xiaoyi yang kejam memiliki berkah reinkarnasi, dan dia tidak dapat mengalahkan Putri Alice. Manusia dengan kekuatan tingkat menengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8 ini memiliki keberanian untuk memprovokasi Putri Alice. Mendengarkan suara arogan Xiaoyan, semua pembangkit tenaga listrik elf saling memandang dengan cemas, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon besar. Tindakan Xiaoyan ini tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Jangan buang waktuku, dan jangan berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu karena kata-kata tetua kedua Ma Lin. Api suci adalah peninggalan suci dari dunia 1000 besar, dan itu hanya membuang-buang uang ketika jatuh ke tanganmu. Alice mendengar kata-kata itu dan untuk sementara mendapatkan kembali kewarasan. Tugas paling mendesak sekarang adalah bersaing untuk posisi pemimpin klan peri api berikutnya. Adapun Xiaoyi, selama dia berhasil merebut tahta, secara alami akan ada banyak cara untuk mendapatkan segel reinkarnasi di masa depan, jadi tidak perlu khawatir tentang itu kecil kalah besar. Hehe. Aku tidak akan mengganggu Putri Alice untuk mengkhawatirkannya. Baru saja hari ini, aku akan bertanya kepada Putri Alice tentang metode pengendalian api para peri api. Aku tidak tahu apakah metode pengendalian api Putri Alice yang tirani, atau api suciku yang lebih baik. Saat Xiaoyan berbicara,
Aura panas terpancar dari seluruh tubuhnya, meskipun suaranya datar, itu memberi seseorang tekanan yang tak terlihat. Kalau begitu, pertempuran ketiga dimulai. Suku Selatan dan Suku Barat adalah orang terakhir. Jika kamu kalah, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk kompetisi ini. Melihat ini, tetua kedua Malin tersenyum ringan, dan matanya yang semula tertutup tiba-tiba terbuka, menatap keduanya di lapangan, sementara lengan baju melambai, badai yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar penghalang, dan penghalang itu stabil. Penatua kedua, apakah ini berlebihan? Tahap reinkarnasi pertama dan tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8, pertempuran antara keduanya sama sekali tidak menarik untuk ditonton. Menurut pendapat saya, kecepatan pertempuran ini akan sangat cepat. Siapa tahu, mungkin penatua kedua Malin terlalu memikirkannya. Manusia ini terlihat sangat lemah, kenapa dia bisa mendapatkan api suci? Di tengah altar, suara bergumam terdengar, jelas tidak ada yang memandang rendah Xiaoyan, lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar. Itu adalah tahap reinkarnasi, bukan tahap reinkarnasi. Di antara para elf, kesempurnaan keabadian pertarungan bintang 8, kesempurnaan sentuhan kesempurnaan pertarungan bintang 8, peringkat reinkarnasi, dan peringkat reinkarnasi pertama telah menyusahkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan 4 level juga yang paling sulit untuk dilintasi. Tampaknya lemah, dan tampaknya hanya perbedaan kata, tetapi kekuatan dan kekuatannya sangat berbeda, seolah-olah celahnya tidak dapat diatasi. Di tengah pesona altar peri, Xiaoyan dan Alice saling berhadapan, dan tidak bertindak gegabah. Sami, Albert, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Melihat keduanya berdebat di arena, Putri Qianqin tersenyum dan bercanda. Putri, berhenti bercanda, tidak ada yang tak terduga tentang pertarungan ini. Ketika elf perempuan Semi mendengar kata-kata itu, dia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan senyum masam muncul di pipinya. Sebagai pelayan pribadi Putri Qianqin, dia tidak hanya memiliki kekuatan untuk mencapai reinkarnasi, tetapi juga bertanggung jawab atas urusan sehari-hari sang putri. Sekarang mereka telah kalah lotre, mereka dapat langsung bersaing untuk posisi Raja Peri berikutnya di babak final, dengan kekuatan 3 orang untuk berurusan dengan orang terakhir, peluang menang sangat tinggi. Namun, Sami secara alami tidak ingin bertarung dengan Alice dari suku Barat sayangnya, menurut kekuatan tempur suku Selatan saat ini, mereka tidak dapat mengalahkan suku Barat, yang menyebabkan banyak rintangan bagi mereka, kekuatan ilahi agak menakutkan. Albert, bagaimana menurutmu? Qianqin tidak membantah, hanya menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya, manusia bernama Xiaoyan ini selalu memiliki aura aneh di tubuhnya, dan sejauh mana api suci di tubuhnya telah dikendalikan, aku tidak yakin. Petik 2. Xiaoyan berdiri di atas kehampaan, telapak kakinya tiba-tiba diinjak, api kuning menyapu, ruang di bawah kakinya menjadi terdistorsi, api kuning yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan yang megah dan luas, dan di lautan, api kuning bergulung dengan keras, bahkan kekosongan bisa membakar, dan aura semacam itu membuat orang bergidik. Api suci yang cukup bagus. Tapi hari ini, putri ini akan memberitahumu apa itu reinkarnasi. Segera setelah suara Alice jatuh, nyala api coklat muncul di tubuhnya yang halus, dan tekanan reinkarnasi ditekan seperti gunung. Segera, Qiongzi menyerang posisi Xiaoyan. Ledakan. Qiong menunjukkan bahwa kekosongan di sekitar tubuhnya tampaknya dihancurkan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, ruang itu sedikit terdistorsi, dan seberkas cahaya cian mengembun. Sinar cian cahaya tidak hanya membawa api coklat, tetapi bahkan pola bayangan kupu-kupu. Misterius, di mana kekuatannya bahkan lebih ganas. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengangguk, ekspresinya menjadi semakin dingin. Api jiwa batu ember keluar dari tubuhnya, dan lautan api yang megah meraung keras di bawah kakinya. Tubuh emas abadi. Dengan panggilan ringan, raksasa emas keluar dari tubuh Xiaoyan. Tubuh raksasa emas itu mengungkapkan aura panjang dan berat. Tepat setelah muncul, itu diarahkan pada Alice di bawah kendali Xiaoyan. Sinar cahaya cian terjalin. Ledakan. 2 serangan mengerikan menyentuh, suara ledakan yang mengejutkan terdengar, dan 2 energi yang sama sekali berbeda tersapu, membuat ruang berdengung. Sepertinya nyala api kuningmu memang luar biasa. Melihat bahwa serangannya dilahap oleh raksasa emas dan api kuning, tanpa menyebabkan riak energi apapun, dan setelah itu benar-benar dimusnahkan, penghinaan di mata Alice akhirnya menghilang. Meskipun ini adalah pukulan acaknya sendiri,
tetapi Xiaoyan dapat menyelesaikannya dengan mudah. Orang ini roh kayu. Setelah beberapa saat, dengan kecerdasan Alice, dalam situasi saat ini, tentu saja, Xiaoyan tidak akan merasa bahwa Xiaoyan adalah manusia biasa. Dia segera tidak ragu-ragu, dan elf bayangan kupu-kupu biru memanggil, diam-diam tertidur di belakang tubuhnya, membentuk putaran keindahan peta bintang yang indah, kekuatannya tak tergoyahkan. Halo Qian naik ke langit, dan aura yang sangat luas menyapu seluruh dunia. Kekuatan formasi, vulkan memenjarakan langit. Beri aku seikat. Mendengar trik mengerikan Alice, mata Xiaoyan memancarkan rasa berat yang langka dan kegilaan. Menabrak. Begitu suara itu jatuh, tulisan inti, gerakan spiritual, yang telah lama diam di tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelisah, dan lingkaran formasi putih murni berpusat di lautan api yang luas di bawah kakinya, benar-benar menyebar. Semua orang melihat tubuh Xiaoyan gemetar. Dalam tubuh kurus, ada energi putih yang mengejutkan meluap. Energi putih itu meluap, dan tiba-tiba membawa energi yang sangat misterius, menghancurkan seluruh pesona. Tampaknya seluruh pesona terjadi, dengan perubahan khusus. Melihat adegan ini, penatua kedua Malin, Xiao Yi dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Tuan formasi pertempuran, itulah kekuatan polanya. Setelah istirahat, Xiao Yi akhirnya mengkonfirmasi kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan saat ini. Orang ini, caranya benar-benar tidak terduga. Namun, Alice adalah ordo tingkat pertama. Jika Anda ingin berurusan dengannya, saya khawatir setidaknya diperlukan 100.000 pola formasi. Jumlah pola formasi saat ini masih jauh. Putri Qianqin mengangguk dan menurunkan alisnya, lalu menggelengkan kepalanya. Kekuatan apa ini? Energi bayangan kupu-kupu roh kayu di belakang Alice menjadi semakin kuat. Ketika dia akan meluncurkan pukulan fatal, dia menemukan bahwa semua energi dalam pesona ini tiba-tiba kehilangan semua kontak dengan dirinya sendiri, matanya terangkat, dan dia berseru. Pada saat ini, di seluruh penghalang altar suci, ruang besar ditutupi dan diserang oleh sentuhan api kuning, agak berani, tapi sangat menakutkan. 94.000, itu masih sedikit. Xiao Yi memandangi puluhan ribu pasukan besar di belakangnya, dan segera menggelengkan kepalanya, lalu menutup matanya, dengan hati-hati mengerahkan kekuatan Keni Gongwan, mendesak pembentukan formasi. 100.000 dao hanya dapat menangani tingkat reinkarnasi biasa. Jika itu untuk menangani lapisan pertama, saya khawatir itu akan memakan waktu sekitar 150.000 dao. Namun, saat ini, Xiao Yan memiliki api suci, dan tujuannya dari susunan pertempuran adalah untuk sementara memenjarakan Alice. Beli waktu untuk membuat serangan Anda. Meskipun kekuatan Alice menakutkan, tetapi tubuh Xiao Yan dipersenjatai sepenuhnya dengan kekuatan Sheng Yan, Fen Jue, dan transformasi Dewa Naga. Saya khawatir yang pertama hanya dapat diredupkan, tetapi karena identitas Putri Qianqin yang tidak diketahui, Xiao Yan tidak mau diekspos dengan segala cara, makanya pindah. Seluruh formasi benar-benar diselimuti oleh kekuatan formasi Xiao Yan. Alice mengerutkan kening dan melihat, dan samar-samar bisa melihat Xiao Yan berdiri di sungai api yang luas dan tak terbatas, di sampingnya, ribuan orang dengan tubuh. Sosok energi berkedip-kedip dengan api kuning dengan tenang merangkak di belakangnya, dan mereka diam-diam menjaga Xiao Yan seperti penjaga. Pada saat yang sama, aura mengerikan yang mengerikan menyapu ribuan sosok api, langit dan bumi menjadi pucat di seluruh formasi, dan situasinya berubah di belakang Xiao Yan, makhluk raksasa ilusi perlahan-lahan menonjol. 100.000 berkat pola arai. Semangat formasi, keluar. Tepat saat pipi Alice berdetak kencang dan dia pucat karena shock, suara menderu yang menghancurkan langit menyapu dari langit, dan fluktuasi mengerikan yang terkandung di dalamnya ternyata menggetarkan hati semua orang, ke dalam hati mereka. Guru. 100.000. Mendengar suara menderu ini, Alice mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan menatap langit dengan wajah penuh keheranan. Dia melihat batu formasi misterius yang tak tertandingi muncul di telapak tangan Xiao Yan, dan jumlah pola formasi yang terukir di atasnya berfluktuasi, dapat dengan jelas menemukan bahwa itu benar-benar mencapai 100.000 dao yang menakutkan dengan pandangan biasa. Pada saat ini, kekuatan mental Xiao Yan berjatuhan dengan keras di tubuhnya, dan pupil matanya dipenuhi dengan darah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah beberapa saat, dia menyapu pikiran lain yang mengganggu, dan ekspresi bahagia muncul, dan sosok api yang menjulang perlahan keluar dari sana, di belakang dia. Di atas lautan api yang luas, semangat juang melonjak,
dan naga besar yang tidak dapat melihat ujungnya bercokol. Meskipun kekuatan semacam itu bukan kekuatan reinkarnasi, tetapi itu cukup untuk membandingkan dengan kekuatan reinkarnasi. Semangat niat bertarung yang terkondensasi dari 100.000 pola formasi sangat menakutkan. Wong Bas. Beberapa orang yang lebih lemah di luar lapangan melihat ke atas, dan ketika mata mereka menyapu naga, mereka dengan ringan dipandang dengan jijik oleh naga, dan rasa dingin muncul di tubuh mereka, dan bahkan darah hangat di tubuh mereka berubah sedingin es, dan ada tanda-tanda samar pemadatan. Naga formasi roh, membunuh. Merasakan bahwa seluruh tubuh Alice menggeliat dengan kekuatan reinkarnasi, Xiaoyan melambaikan tangannya yang besar, dan suara auman naga bergema di langit, kekuatan surgawi tak tertandingi. Ledakan, serangan yang tampaknya menakutkan itu terkait erat untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin, bahkan jika ini adalah formasi yang telah disuntik dengan 100.000 pola formasi, itu hanyalah fantasi untuk menggunakan ini untuk menghadapi Alice tingkat pertama. Bagaimana manusia ini melakukannya? Melihat kebuntuan di lapangan untuk sementara waktu, seseorang bertanya-tanya. 150.000 pola arai sudah cukup untuk mengalahkan Alice. Jika Anda ingin mencapai jalan buntu, setidaknya 130.000 pola arai diperlukan, tetapi tidak terduga bahwa kekuatan api suci pada Xiaoyan sebenarnya sangat kuat. Dalam satu langkah, kekuatan api suci sepenuhnya mengimbangi puluhan ribu formasi. Tidak sulit untuk melihat bahwa api dari api suci memiliki penekanan yang tak tertahankan pada Alice. Jika tidak, Xiaoyan tidak akan mampu melawan Alice dengan begitu mulus. Tampaknya api suci orang ini berperingkat tidak rendah. Namun, aku khawatir situasi ini tidak akan bertahan lama. Setelah Putri Alice sadar kembali, kesenjangan kekuatan pasti tidak akan mudah untuk ditebus. Suara analisis keluar satu demi satu. Kakak kedua, jangan lakukan apa-apa. Pada saat ini, Xiaoyi hanya bisa duduk tak berdaya di kursi batu dan berdoa dengan tenang untuk Xiaoyan, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada kekuatan aneh yang memancar dari patung Yao Ji di sampingnya, dengan lembut menyusup ke dalam tubuhnya. Sial, jangan mempermalukan dirimu sendiri untuk kursi ini. Roh kayu, kecemerlangan bayangan kupu-kupu. Merasakan fluktuasi tekanan yang mengerikan pada naga formasi di depannya, Alice berteriak dengan marah, dan energi Qian yang ganas melanda tubuh naga formasi seperti hujan. Butterfly Shadowwood Spirit meraung dengan cerdas, seperti gunung yang tidak bisa dihancurkan yang menghalangi di depannya, energi Qian yang menakutkan mengamuk, dan seluruh kekosongan gelisah. Ho, formasi naga tampak terprovokasi, mengangkat kepalanya yang arogan dan berteriak di langit, tapi tidak peduli seberapa menakutkan serangan itu pada tubuhnya, tidak ada tanda-tanda untuk mundur, jatuh. Masih ada sedikit waktu lagi, jadi biarkan kamu merasakan kekuatan sebenarnya dari Jue pembakaran api suci. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia diam-diam menutup matanya, dan Fen Jue jauh di dalam tubuhnya terbuka, gelombang fluktuasi yang langka, seperti dewa yang telah melangkahi 9 bintang, turun ke sini. Apa yang orang ini lakukan? Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Alice mencium debaran jantung yang telah lama hilang dari pria manusia ini, dan segera tidak berani memegang tangan lagi. Bayangan kupu-kupu di sekitar tubuhnya melonjak, terjalin dengan naga formasi, dan di atas tubuhnya, lapisan api coklat dan Qian, energi terjalin satu sama lain, dan tubuh terangkat pada saat yang sama, dan lingkaran aura halus yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Apakah kamu siap menggunakan sarana besar? Baik. Api suci, Fen Tianhai. Wajah Xiaoyan menjadi suram, dan raungannya terdengar seolah-olah mengandung kekuatan mengerikan yang mengguncang jiwa. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, semua energi di seluruh formasi tampaknya dipanggil oleh semacam panggilan dan berkumpul di depan Xiaoyan. Pada saat yang sama, ratusan sungai kuning muncul. Sungai api kuning ini benar-benar berbeda dari lautan luas yang baru saja dibuang Xiaoyan. Jika lautan luas yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan masih bayi, sungai kuning sekarang menjadi gunung berapi yang akan meletus. Orang ini, pada saat ini, tetua kedua Malin tidak bisa duduk diam. Suaranya mengandung ekspresi kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Telapak tangannya yang ramping bertepuk di kursi batu. Seluruh kursi batu berubah menjadi bubuk tanpa wajib militer. Penatua kedua, kan, semua orang terkejut. Puff. Penatua kedua, masalah yang Anda perintahkan untuk saya selidiki sudah jelas. Xiaoyan, keturunan keluarga Xiao, sekarang adalah pemilik wilayah api tak berujung.
Wilayah api tak berujung sebenarnya terdiri dari 4 benua Doudi di dunia manusia. Cabang tahta suci di atas benua Doudi diusir olehnya, dan seluruh benua sepenuhnya disatukan olehnya. Di belakang wilayah api tak berujung, diduga ada penguasa pemakan jiwa dunia hantu, dukungan kaisar iblis dunia iblis, dan kekuatan lainnya tidak diketahui. Sama seperti semua orang melihat tetua kedua Malin, seorang pria elf yang tampak cerdik keluar dari kehampaan, berbisik di telinga yang terakhir, dan dengan hormat menghadap keduanya di depannya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh yang terakhir, lebih tua. Kaisar Iblis. Tidak heran. Oke, pertarungan berlanjut. Jika seorang pria yang bisa berlatih latihan semacam ini bahkan tidak bisa lulus ujian ini, aku khawatir itu hanya akan menodai prestise Holy King dengan sia-sia. Suara tetua kedua Malin berubah tanpa batas, dan tampak bahagia, tetapi bercampur dengan kemarahan yang langka. Ledakan, Putri Elis, jika kamu bisa menerima pukulanku, tutup mulutmu. Xiao Yan menginjak sungai api suci berwarna kuning, dan naga api, roh formasi di belakangnya, meraung tanpa henti, dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyebar, dengan ekspresi gila di sudut mulutnya. Jika kamu bisa menahan pukulanku, suku barat akan mundur. Huo Lingjing, sumber coklat wanmu. Suara minuman Jiao jatuh, dan energi di seluruh pesona tiba-tiba bergetar. Hampir seketika, ruang formasi yang diciptakan oleh Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda fragmentasi. Bayangan pedang biru muncul dengan tenang di tangan Giok Elis, dan tubuhnya seperti bergerak seperti hantu. Dengan momentum yang mengerikan, dia datang untuk membunuh titik vital Xiao Yan. Pada saat yang sama, sungai api suci berwarna kuning langsung mendidih, seperti gunung berapi yang telah diam selama ribuan tahun, turun dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Sungai kuning mengalir ke bawah, seperti seluruh tirai langit turun ke dunia, menelan dan memusnahkan semua vitalitas dunia. Pertempuran ini, momentumnya mengerikan, memalukan. Ledakan. Tangan ramping Elis memegang pedang Qian, dan langkah kakinya seperti bunga teratai dalam kehampaan. Dia anggun tetapi mengandung roh tertinggi yang mengejutkan jiwa. Satu demi satu serangan sengit keluar dari telapak tangannya, dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya muncul, beriak fluktuasi energi yang menakutkan membuat Xiao Yan mundur selangkah demi selangkah. Tubuh pedang Qian ditutupi dengan pola kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan roh kayu bayangan kupu-kupu menjulang, yang menambahkan aura cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Memanggil, tiba-tiba, mata Elis terpejam, dan pedang Qian terangkat di atas kepalanya. Saat berikutnya, tanda pedang Qian terang dengan ukuran ribuan meter tersapu seperti fajar yang lahir sebelum fajar, dan muncul di tepi ember holy, sungai api, membuat seluruh pesona bergetar. Berdengung, pedang ini sendiri menebas kekuatan mengerikan yang terkandung di seluruh sungai Shengyan dengan suara bersenandung. Meskipun warna sungai Shengyan redup, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak berkurang sedikitpun. Semangat formasi turun dari langit dengan kekuatan meteorit yang jatuh, membunuh Elis secara langsung. Melihat penampilan ini, sepertinya sikap kalah-kalah. Tanda pedang berwarna biru seperti pedang kematian, yang menunjuk ke udara, dengan kekuatan yang menakutkan. Sinar bayangan pedang terus berkembang di pupil Xiao Yan, tetapi pada akhirnya, itu tidak menembus sungai yang menyala, di depan Xiao Yan. Ling meraung, dan dua api agung ditelan, dan mereka langsung terjerat dengannya. Ledakan, bayangan pedang biru yang tampaknya tirani, tetapi di bawah aksi dua kekuatan kuat, membuat suara retak dan pecah yang aneh. Bagaimana bisa, kekuatan macam apa ini? Aura berat seperti batu, dikendalikan oleh hantu jiwa, dan kekuatan misterius yang abadi dan abadi. Bayangan pedang tidak jatuh, tapi ketika hampir menghilang, kepanikan langka muncul di wajah cantik Elis. Tampaknya pukulan terkuatnya ditelan oleh sungai yang menyala ketika akan pecah, dan kemudian dihancurkan oleh sungai menyala aneh milik Xiao Yan. Api mengerikan macam apa ini? Berakhir, kasihan turun dari langit, dan tiba-tiba semua orang melihat sosok hitam kurus berdiri di sungai api kuning, naga menakutkan yang tak tertandingi di dunia, dengan kekuatan mengerikan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, muncul. Puff! Sungai api kuning berubah menjadi belenggu api yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatannya sangat cepat, tanpa memberikan yang terakhir kesempatan untuk bereaksi, dan satu demi satu terikat pada tubuh halus Elis, dan di bawah tekanan api suci yang menakutkan ini, Elis pertama pada satu waktu, saya merasa bahwa kekuatan reinkarnasi di tubuh saya benar-benar gagal, dan saya tidak peduli bagaimana saya memobilisasinya.
Diri saat ini tidak berbeda dengan wanita lemah yang tidak berdaya. Ho, Xiao Yan tidak menunjukkan rasa kasihan dan menyayangi batu giok itu. Naga raksasa yang berputar-putar di antaranya, berubah menjadi sinar energi merah menyala, dan meraung ke arah Alice yang terikat untuk sementara. Retakan, dengan suara, tubuh halus Alice seperti bunga pecah dan pohon willow. Dia mundur dengan keras oleh serangan Xiao Yan selama beberapa ribu meter, dan bahkan mengenai tepi pesona altar. Riak energi dahsyat muncul. Ada sentuhan keheranan dari awal sampai akhir. Api-api suci di tubuh manusia ini terlalu kuat, sangat kuat sehingga bisa mempersempit atau bahkan mengabaikan kesenjangan antara dua kekuatan, dan karena dia adalah Raja Peri Api, kekuatan internalnya terkait dengan api, jadi dia secara alami terbunuh olehnya. Putri Alice. Pada saat ini, penonton terdiam, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Yang bisa mereka lihat hanyalah Putri Alice dengan elegan mengayunkan pedang yang menghancurkan dunia, tapi pedang itu menghilang di sungai api Xiao Yan. Kemudian Alice dikalahkan dengan mudah. Sama kejamnya dengan Putri Alice, dengan tingkat kekuatan reinkarnasi, bagaimana dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh manusia yang hanya berada di tahap tengah dari 8 bintang pertarungan dewa. Ini terlalu mengada-ada, bukan? Penatua kedua, saya curiga manusia ini telah menggunakan metode tercela. Tolong perintahkan dia untuk dibunuh. Melihat penampilan jelek Alice, beberapa kekuatan elf yang mendukung Alice melotot marah, dan kekuatan mempesona di seluruh tubuh mereka berjatuhan, dan mereka akan langsung membunuh Xiao Yan dengan sikap keras. Kakak keduaku tidak sebanding dengan generasi muda sepertimu. Persaingan itu adil dan adil, semua orang bisa melihatnya. Mungkinkah kamu ingin melanggar aturan yang ditetapkan oleh Dewi Yaoji dari generasi ke generasi? Mendengar ini, Xiao Yi tiba-tiba berdiri, dan nyala api ungu keluar dari tanda reinkarnasi di antara alisnya, mengguncang hati semua orang. Puff! Alice berdiri tak berdaya di tepi altar, dan ruang kosong melintas di pikirannya untuk waktu yang singkat. Kehilangan diri sendiri. Apakah kamu masih bertarung? Xiao Yan bertanya satu sama lain dengan suara yang jauh. Situasi Xiao Yan saat ini tidak optimis. Lagi pula, dia menggunakan kekuatan pola arai dan api suci untuk mengalahkan Alice secara kebetulan. Jika tidak, pasti akan ada pertempuran sengit antara dua. Aku kalah. Alice menggelengkan kepalanya dengan lemah, matanya yang indah terus menatap Xiao Yan. Dia tampak tidak mau, seolah-olah semangat kompetitif di hatinya menjadi tenang di bawah api suci yang aneh di sekitar Xiao Yan. Pada titik ini, tidak perlu melanjutkan. Menilai dari pertarungan barusan, Alice tahu bahwa bahkan jika dia bertarung, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Putri, pembangkit tenaga bawahan yang tak terhitung jumlahnya mendengar kata-kata itu dan berteriak, tetapi mereka menginvestasikan banyak sumber daya dan biaya pada Alice, dan sekarang penampilan Alice tidak diragukan lagi telah membuat hari-hari penantian mereka yang tak terhitung menjadi sia-sia. Aku tersesat. Suku Barat menarik diri dari kompetisi untuk patriark berikutnya. Tapi aku berharap setelah masalah ini selesai, Aisyah dan yang lainnya akan dikembalikan kepada kita. Orang-orang kuat di suku Barat akan berada di bawah komando Tuan Muda Yi di masa depan. Alice menggelengkan kepalanya. Setelah dikalahkan oleh Xiao Yan, dia tidak merasa malu dan marah seperti manusia biasa. Kultivasi putri bangsawan membuat tindakannya sangat berbeda dari manusia lainnya. Putri Alice sangat berani. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa tidak memujinya. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Saya masih punya pertanyaan, saya ingin tahu apakah Tuan Muda Xiao Yan dapat menjawab pertanyaan itu. Di mata indah Alice, selalu ada sedikit keraguan, itulah mengapa kekuatan reinkarnasinya sendiri sebenarnya dikalahkan oleh Xiao Yan. Putri, bolehkah saya bertanya? Xiao Yan menjawab, api suci macam apa nyala apimu, mengapa berbeda dari banyak nyala api di daftar nyala api suci? Bahkan pedang terkuat yang bisa melawanku. Alice menatap Xiao Yan dari dekat, ini adalah pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Puff, bagaimana mungkin, aku tidak salah kalah. Seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan penghalang energi yang tidak dapat dideteksi oleh kekuatan eksternal. Berkat sungai Saint Flame dan kekuatan pola arai, ditambah dengan fakta bahwa pengekangan Saint Flame pada Alice sangat jelas, jadi ada beberapa trik yang terlibat, tetapi pada akhirnya, kali ini Xiao Yan menang. 3 suku barat semuanya kalah, dan selanjutnya adalah persaingan antara 3 suku timur dan yang terakhir dari suku selatan.
Orang-orang dengan mata yang tajam memiliki beberapa penyesalan di mata mereka, tetapi setelah Sun bernafas, mereka juga mengarahkan pandangan mereka pada 3 orang di timur dan Xiaoyan. Apakah kebetulan atau ada alasan tersembunyi lain bahwa Putri Lisi, sang kekasih agung peraih gelar juara, dikalahkan oleh manusia lemah? Seluruh altar elf itu sedikit sunyi, jelas tidak ada yang mengira bahwa Putri Alice yang menakutkan akan dikalahkan oleh Xiaoyan, dan tidak ada yang tahu rahasia percakapan terakhir antara keduanya. Meski begitu, gerakan besar yang diciptakan oleh Xiaoyan, orang luar, masih membuat para elf ini dengan aura bangga di hati mereka sangat luar biasa. Hebat, tepuk-tepuk-tepuk. Segera, di tengah altar, serangkaian tepuk tangan pecah, memecah kedamaian. Putri Qianqin di kejauhan tiba-tiba berdiri, tangan giok ramping mengepak, dan senyum anggun dan mulia tergantung di sudut mulutnya. Putri, sepertinya kali ini, kita akan menang. 2 pengawal wanita di sekitar Qianqin melihat bahwa Alice benar-benar dikalahkan, dan suara mereka menjadi mencemooh. Tanpa keberadaan Putri Alice, musuh besar, kemenangan Putri Qianqin seperti ada di kantong. Meskipun aku tidak tahu mengapa Alice kalah dari Xiaoyan, Xiaoyan juga membantu mereka tanpa terlihat dan memecahkan masalah bagi mereka. Masalah besar. Kamu, seorang manusia, adalah pertama kalinya dalam hampir 100 tahun bahwa saya memiliki minat yang kuat pada saya. Putri Qianqin mengangguk dengan indah, dan dalam sekejap mata, dia mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan. Meskipun pria ini tidak terlihat seperti gunung atau air, tetapi begitu pertempuran pecah, serangan sengit pecah, bahkan dia sedikit berdebar-debar. Seng Yan, master formasi pertempuran, 2 identitas saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan terkenal. Kekuatan api suci secara alami tidak perlu diulang terlalu banyak, kekuatan pola formasi master formasi pertempuran, 10.000 jalur sesuai dengan bintang Douxian, dan 100.000 jalur sesuai dengan tingkat reinkarnasi, tetapi legenda cukup untuk dibandingkan dengan para dewa. Jutaan jalur pola formasi, tidak ada seorang pun dalam catatan dunia 1000 besar yang dapat mencapainya. Itu hanya kebetulan. Xiaoyan tersenyum sedikit, dan pada saat yang sama berdiri di penghalang altar, menatap Putri Qianqin. Menurut deskripsi Xiaoyi, Putri Qianqin ini terlalu rendah hati pada hari kerja, dan tidak ada badai besar atau kecil untuk dilewati. Dan berdasarkan kekuatan jiwa tiraninya saat ini, dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun aura di dalamnya. Musuh yang hebat. Putri Qianqin ini jelas merupakan musuh besar, kekuatannya tidak kalah dengan Alice, bahkan lebih berbahaya dari Alice. Jika kalian 2 suku sudah siap, mari kita mulai. Lagi pula, waktu hampir habis. Penatua kedua Malin bangkit dan melirik ringan ke bawah patung Yao Ji di tengah altar. Tampaknya beberapa energi gelap yang tidak jelas menyebar. Energi gelap itu sangat lemah, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat jantung seseorang berdebar-debar. Kamu api suci, cukup bagus. Putri Qianqin berjalan keluar dengan langkah teratai yang anggun, melangkah keluar dari kehampaan dan muncul di penghalang altar, dengan aura elegan yang tak terlukiskan melekat di sekujur tubuhnya. Ayo mulai. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir. Menanggapi tindakan Xiaoyan, Putri Qianqin mengangguk perlahan, tatapan main-main melintas di matanya yang indah. Kamu adalah satu-satunya yang tersisa di suku selatanmu. Apakah kamu pikir kamu dapat bersaing dengan 3 reinkarnasi di desa timur kami dengan kekuatanmu sendiri? Putri Qianqin bercanda bahwa dia sepertinya tidak terburu-buru untuk ujian berikutnya. Oh, mendengar ini, mata Xiaoyan berkedip, dan ada cahaya dingin di sudut matanya. Apa yang Qianqin katakan tidak salah, jika 2 pangkat reinkarnasi terakhir dan pangkat reinkarnasi pertama mengadopsi metode pertempuran roda untuk menghabiskan dendam mereka sendiri, pertempuran yang menentukan ini akan sedikit goyah. Aku tahu kekuatan penuhmu lebih dari itu, dan aku ingin melihat puncak kekuatan itu di dalam dirimu. Jadi, gunakan semua kekuatanmu untuk melawanku. 2 pesaing di suku timurku akan otomatis abstain, jadi musuhmu hanya aku. Jika kamu bisa mengalahkanku, 3 suku kami bersedia menundukkan kepala dan menyebutmu yang terkuat. Mata indah Putri Qianqin sedikit menyipit, dan tubuh halus yang berdiri di pesona melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan suaranya bergema seperti suara di langit. Itu dipenuhi dengan tekanan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berasal dari tubuh mungil dan lemah itu. Kontras yang mencolok terbentuk. Putri,
Mendengar apa yang dikatakan sang putri, dua pelayan tingkat reinkarnasi yang mendukung sang putri mau tak mau mengaum dengan keras. Untuk diam, Putri Qianqin tampak bertekad untuk melakukan ini, dan melambaikan tangannya sesuka hati. Paksaan Seon membuat keduanya tidak berani melahirkan perlawanan apapun. Ho, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, napas di sekujur tubuhnya alami, dan nyala api ember berlama-lama di sekujur tubuhnya membentuk baju besi yang indah dan megah. Ternyata paksaan Putri Qianqin tidak berpengaruh, karena dada Xiao Yan dipenuhi dengan api kuali kecil menjulang, dan dibawa berkah dari hal ini, baju besi prinsip Xiao Yan tampak sangat cantik, dan fluktuasi kuno dan misterius perlahan-lahan dilepaskan. Baik, ayo, senyum tipis tergantung di sudut mulut Xiao Yan, seluruh tubuhnya sangat tirani, dan matanya tertuju pada Putri Qianqin. Jika itu masalahnya, mari kita mulai pertempuran terakhir. Penatua kedua Malin mengangguk puas setelah mengumumkan dimulainya kompetisi, matanya juga tertuju pada keduanya dalam pesona. Meskipun aku tidak suka membunuh orang ketika aku bertarung dengan orang lain, jika kamu menyembunyikannya, aku khawatir kamu hanya akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Sosok Putri Qianqin terbentang, disertai dengan suara yang bersahaja, energi di seluruh pesona benar-benar mendidih, menekan energi yang tak terhitung jumlahnya dalam pesona ini hingga ekstrim. Berhenti bicara omong kosong, masalah peri api akan benar-benar berakhir hari ini. Santo Yan Kei, di atas tubuh Xiao Yan, baju besi kuning muncul, mempersenjatai seluruh tubuhnya. Di atas baju besi, api energi 5 warna perlahan berenang. Sifat energi dalam nyala energi berisik, seberat batu, dan seperti api mengerikan yang menahan jiwa, dan seterusnya. Api suci ini benar-benar aneh, tetapi hanya mengandalkan ini tidak cukup. Keterampilan api, palem roh coklat tua. Saat suara manis Putri Qianqin jatuh, pergelangan tangannya yang sedingin es dan batu giok terangkat dan melayang di sudut bibirnya. Dia membuka bibir merah mudanya dan meniup ringan. Tekanan itu benar-benar membuat seluruh dunia berdengung. Telapak tangannya menjulur ke arah tempat Xiao Yan, dan energi yang menakutkan dan bergelombang tersapu. Wah, namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Xiao Yan akan mempermalukan dirinya sendiri, sosok yang luar biasa tertinggal di belakang Xiao Yan, tubuhnya bergetar, dan dengan kekuatan mengerikan di atas Seng Yan Kei, di bawah pengawasan banyak orang, guntur perak Putri Qianqin cetakan telapak tangan tiba-tiba hancur. Begitulah menyenangkan, melihat Xiao Yan mengambil serangannya sendiri dengan mudah, Putri Qianqin tidak merasa tidak senang. Gelang merah muda di pergelangan tangannya samar-samar meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Gaun Qian bergoyang tertiup angin, tapi batu giok di belakang Qinnya tidak bergerak. Tetapi semakin Anda meletakkannya seperti ini, hati semua orang tidak bisa tidak pergi ke tenggorokan mereka, karena mereka mengetahuinya. Pada saat ini, badai akan datang. Seperti yang diharapkan dari orang yang bisa mengalahkan Sister Alice. Melihat tindakan Xiao Yan, Putri Qianqin mengangkat telapak tangannya untuk menutupi bibir merahnya, dan mengeluarkan senyum yang berderit. Pria yang aneh. Begitu serangan itu jatuh, Xiao Yan merasa bahwa serangannya tidak ada di sini. Sepertinya serangan itu barusan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, itu hanya ujian, jadi Xiao Yan dengan mudah mengikuti. Apa yang membuat Xiao Yan sangat bingung adalah bahwa saat menghadapi putri ini secara langsung sekarang, tubuh utuh dan kekuatan tiran yang tersembunyi di tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya, dan ada tanda-tanda samar mengamuk. Sumbernya kemungkinan besar adalah sang Putri Qianqin di depannya. Tampaknya ada sesuatu di tubuh sang putri yang membuat kekuatan di bawah tiran memancarkan kegelisahan yang sangat panas. Silakan, gunakan kekuatan penuh Anda, saya harap Anda dapat membiarkan saya menggunakan kekuatan itu. Suara itu jatuh, Putri Qianqin duduk bersila dengan anggun, dan platform batu giok diam-diam muncul di atas tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan melonjak di atas tubuh Putri Qianqin, dan melepas piano giok di belakangnya dan tersenyum pada Xiao Yan. Guqin memiliki bentuk yang indah dan diukir di atasnya oleh burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat sangat elegan, tetapi siapapun dapat mencium kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Tuan muda Xiao Yan, tolong beritahu saya. Terlepas dari banyak kejutan di tubuh Xiao Yan, Qianqin menempatkan Guqin datar di platform batu giok di depannya, dan seluruh tubuhnya merangkak ke bawah, terbuka, itu benar-benar mendorong napas ke puncak. Kecemerlangan perak yang merdu benar-benar menyebabkan keheningan yang lama hilang di tubuh semua orang. Melihat ini,
Xiao Yan mendengus dingin, dan api 5 warna mulai mengalir tidak teratur. Selain berkat Saint Yan Kei dan Kaisar Iblis di belakangnya, kekuatannya sangat kejam. Ho ho ho, Xiao Yan juga menahan napas, dan kemudian menghembuskannya. Api 5 warna yang megah langsung membentuk tirai api yang mengerikan di pesona ini. Energi 5 warna di atas tirai api memiliki sifat yang berbeda, dan suhu tinggi yang menakutkan yang terkandung di dalamnya, benar-benar berbeda. Sifat kekuatan sebenarnya membuat pesona ini menjadi ilusi. Metode ini adalah simbol dari ranah pertama Feng Jue setelah operasi. Xiao Yan hari ini, kekuatan untuk mengendalikan Seng Yan, berkali-kali lebih kejam dari sebelumnya. Tirai api-api suci seperti alam semesta yang luas dengan ribuan kaki, dan itu mengisi kekosongan ini ketika ditampilkan secara bebas. Jika metode ini tidak dibawa kendali ranah pertama Feng Jue, dengan kekuatan Xiao Yan, saya khawatir itu tidak akan mungkin. Ledakan, energi api panas mengamuk, dan tubuh Xiao Yan tenggelam di tirai api seperti hantu. Di tirai api, 5 sifat api yang sama sekali berbeda mulai berkembang dengan hebat. Tanpa pemeliharaan Xiao Yan, satu demi satu suara keras seperti guntur yang meledak dunia ini, energi api yang dibawanya cukup untuk merobek segalanya, dan meledak. Oh, apakah suara itu mengenai barat? Tapi nyala api seperti ini tampaknya sedikit tidak normal. Merasa bahwa seluruh penghalang sepenuhnya diselimuti oleh tirai api 5 warna Xiao Yan, Putri Qianqin tersenyum sedikit, dan telapak tangan yang menyentuh Guqin mulai bergetar, dan jari Qiong alami di telapak tangan terangkat dan mendarat dengan tepat. King Xuan. Semua orang melihat bahwa di tirai api yang penuh dengan kekerasan, Putri Qianqin ditutupi dengan lingkaran cahaya lembut. Dia membelai tubuh piano dengan satu tangan, dan duduk dengan tenang di platform batu giok. Ada fluktuasi yang cukup berirama di atasnya, dan tampaknya setiap tetes jari akan memunculkan energi surga dan bumi yang sangat agung. Suara piano itu halus dan indah, dan kedengarannya sangat meyakinkan, tetapi semua orang tahu bahwa kekuatan mengerikan yang mematikan kulit kepala muncul dalam suara piano. Saya khawatir bahwa di bawah satu pukulan, pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi hanya bisa menjadi redup. Tidak ada cahaya. Ledakan, Xiao Yan langsung muncul di langit di atas Putri Qianqin, dan ledakan api yang menggelegar terdengar. Segera, tanpa menunggu yang terakhir bereaksi, tinju yang dibungkus dengan api 5 warna meledak ke arah Putri Qianqin yang sudah dekat. Kekuatan sebenarnya mengguncang udara dalam radius 1000 meter. Yixian, istana, dihadapkan dengan pukulan mengerikan dari Xiao Yan, jari telunjuk elegan Putri Qianqin dengan cepat mengubah Guqin, dan kemudian gelombang kejut perak tiba-tiba muncul. Qianqin melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba sebuah kekuatan lembut mendorong gelombang kejut ritme. Di bawah pengawasan banyak orang, itu langsung menghantam pukulan Xiao Yan. Ledakan, momen gelombang kejut ritme perak dan serangan pukulan menakutkan Xiao Yan, energi yang bergema di langit dan bumi seperti riak tiba-tiba menyebar dari langit. Dong dong dong, dalam pesona, sosok Xiao Yan terus mendatangkan malapetaka di langit. Dengan berkah dari tirai api 5 warna, seluruh tubuhnya berdiri seperti patung Buddha. Suara keras gunung yang bertabrakan terus terdengar, dan badai energi yang mengerikan terdengar itu terus meluap, dan tepat setelah meluap, ki dan darah di pembangkit tenaga listrik ini mulai bergejolak. Xian, Sang, San Xian, Jiao. Penguasaan ritme Putri Qianqin adalah orang pertama yang pernah dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Setiap serangan tepat, intensitas serangannya sangat menakutkan tanpa membuang energi berlebih. Pegangan pertempuran semacam ini lebih baik daripada Elis. Sungguh terlalu sombong. Tubuh emas abadi, beberapa gelombang kejut ritme memindai masa lalu seperti mesin pemotong kematian, dan kekosongan sedikit runtuh kemanapun ia pergi. Puff, serangan kedua jatuh, dan gelombang energi yang tak tertandingi mengamuk. Tubuh raksasa emas yang diubah Xiao Yan bergetar tiba-tiba, dan dengan cepat mundur beberapa langkah, dan bahkan kekosongan di sekitarnya menjadi ilusi. Dalam serangan berturut-turut, dia tidak pernah mendapat manfaat apapun, yang membuat wajah Xiao Yan berkedip dengan sedikit keraguan, dan matanya terus menatap Putri Qianqin di kejauhan. Kekuatan Putri Qianqin tidak buruk, dan kontrol kekuatannya terlalu tepat. Kekuatan reinkarnasi dalam tubuh dan kekuatan Guqin menguap bersama, yang sebenarnya membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Sepertinya jika kamu ingin menang, kamu hanya bisa bekerja keras dengan kekuatan. Silala, setelah Xiao Yan selesai berbicara, pada kulit berwarna perunggu di seluruh tubuhnya, jejak aneh,
guntur abu-abu mati diam-diam muncul, dan guntur tak berujung muncul di matanya. Di bawah penampilan kekuatan ini, seluruh dunia menjadi jauh lebih tenang. Guru, melihat pemandangan yang tiba-tiba muncul di tubuh Xiaoyan, pikiran banyak orang dipenuhi dengan terlalu banyak pertanyaan. Berbeda dari kekhawatiran banyak pembangkit tenaga listrik, Putri Qianqin selalu tersenyum tipis di wajahnya, tetapi dia tergantung di platform batu giok di udara, dan pancaran perak di atas gukin di lengannya sangat cerah. Keduanya sempurna tangan giok ramping, yang tidak memiliki cacat, mendarat di gukin pada saat yang sama, dan di antara fluktuasi acak, sebenarnya ada suara angin dan binatang buas yang langka, dengan suara yang sangat keras, bergema di sini. Dunia, keluar, suara Qinyin tiba-tiba bergema dari tubuh Putri Qianqin, dan energi gelisah di seluruh penghalang tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan dalam kekosongan yang ditutupi oleh tirai api tak berujung Xiaoyan, semua api napas tirai ternyata perlahan menghilang. Silala, dalam ritme, nyanyian Phoenix yang merdu terdengar, dan api coklat mengerikan menyapu keluar dari tubuh Phoenix ilusi seperti gunung berapi. Pada saat yang sama, gukin di lengan Putri Qianqin juga mengeluarkan lagu berdengung yang sangat menyenangkan. Bayangan Phoenix yang berlama-lama di api coklat mengepakkan sayapnya pada saat gukin berfluktuasi, dan bercokol di atas kepala Putri Qianqin. Aura menakutkan semacam itu benar-benar menakutkan. Apakah gukin ini juga sihir tirani? Namun, api-api suci bukanlah sesuatu yang hanya bisa ditangani oleh sihir. Mata Xiaoyan berputar, tanpa rasa takut, bahkan ada kegilaan langka di sudut matanya. 4 senar, lambang. Melihat situasi tenang Xiaoyan, jari giok Putri Qianqin tiba-tiba meluncur di atas senar, membawa angin kencang. Wah, suara 4 senar jatuh, dan sentuhan energi perak disuntikkan ke dalam bayangan Phoenix ritme di bawah perhatian semua orang. Bayangan Phoenix coklat yang melayang di langit tiba-tiba berteriak ke langit, tubuh energi hampir 100 kaki muncul, dan sayap coklat di belakangnya terentang keras. Api coklat yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan semburan ritme yang tajam. Guntur, diam. Xiaoyan dikelilingi oleh guntur abu-abu, dan segera memelototi ritme Feng Ying yang bercokol di atas kepala Putri Qianqin. Halo guntur langka di tengah telapak tangan dengan cepat berkumpul, seperti lubang hitam yang menyerap energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, juga sebagai energi dalam tubuh Xiaoyan. Doqi, napas tirani yang membuat kulit kepala mati rasa, cepat mengembun. Wuxian, Yu, membunuh. Akhirnya, Putri Qianqin melihat petir abu-abu yang sangat aneh di tubuh Xiaoyan, dan melihat jejak kelainan. Dia menganggukkan kepalanya dengan indah, dan niat membunuh tersapu. Saat bayangan Phoenix di atas kepalanya meraung, kekuatan cahaya benar-benar cocok, itu dari gukin irama di atas bergabung, dan api coklat mengerikan menyapu seperti galaksi yang jatuh. Hantu Phoenix merangkak ke bawah, ritme perak yang tak terhitung jumlahnya dan tangisan nyaring turun dari langit. Transformasi Dewa Naga transformasi pertama. Melihat serangan yang begitu ganas dari yang terakhir, Xiaoyan hanya bisa melawan, suaranya jatuh, seluruh tubuhnya bergejolak dengan ki dan darah, urat biru meledak di lengannya, dan bahkan sedikit energi Qian tertutupi, membuat kulit Xiaoyan penuh energi udara berawan biru. Di udara biru keruh, sepertinya ada semacam kekuatan kuno yang menyebar. Mencicit, guru. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan berkata sambil mencibir, telapak tangannya segera terangkat, dan guntur abu-abu melonjak, seperti iblis yang merusak semua hal dan merampas kehidupan. Kekuatan guntur semacam itu mengguncang ruang yang memalukan ini. 6 senar, lagu pemakaman jiwa. Nikmati pemakaman eksklusif Anda. Menonton adegan aneh Xiaoyan, suara Putri Qianqin jatuh dengan santai, jari-jarinya meluncur di atas senar gukin. Suara manis dan renyah yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan hantu Phoenix dengan gelombang suara yang keras, seperti meteorit dari bintang-bintang langit jatuh ke dunia fana dan menabrak Xiaoyan dengan kejam. Saat suara piano yang keras menyapu, ternyata Xiaoyan memiliki jantung berdebar yang langka. Namun, Xiaoyan juga tidak terlalu manusiawi. Jari-jari kakinya sedikit di atas kekosongan, dan dia menembak dengan dorongan yang menakutkan itu, menghasilkan suara angin yang ganas dan pecah yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Wah, gelombang suara kekerasan yang tampaknya menakutkan dan hantu Phoenix tersebar di pesona pada waktu yang hampir bersamaan, dan tidak peduli seberapa tirani keduanya, ketika mereka bersentuhan dengan Shen Yan Kei Xiaoyan dan petir abu-abu, tidak ada apa-apa. Para wajib militer tenggelam. Seperti ngengat ke api,
itu tidak bisa menyebabkan kerusakan besar pada Xiao Yan sama sekali. Lihat saya, mata Xiao Yan dingin, dan dia langsung muncul di samping Putri Qianqin. Jantung gemuruh yang terbuat dari petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berdetak kencang di telapak tangannya. Segera, tanpa ragu-ragu, dia menamparkan Putri Qianqin dengan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan didorong keluar, udara sedikit kental, dan energi yang dibungkus api 5 warna meraung ke Putri Qianqin. Di tengah energi 5 warna, ada titik cahaya abu-abu kecil. Tentu saja, melihat bahwa genggaman Xiao Yan tentang pertempuran itu begitu halus, Putri Qianqin tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Ketika Xiao Yan menyerang, kekhawatiran langka muncul di mata indah Putri Qianqin. Dia jelas menyadari keganasan energi api 5 warna dan kekuatan penghancur yang menakutkan dari hati guntur. 7 senar, Requiem, pemakaman untuk kalian semua. Suara bernada tinggi bergema, dan tangan Qianqin dengan cepat melambaikan senar Guqin, dan semburan gelombang suara yang menakutkan terdengar seperti suara di langit. Pada saat ini, pada Guqin, seluruh tubuh halo perak bersinar, menyilaukan seperti matahari terik yang menusuk, tidak hanya membentuk perisai cahaya perak di sekitar tubuhnya, tetapi bahkan nada tidak teratur yang tak terhitung jumlahnya, miring, di antaranya fluktuasi gelombang suara yang menakutkan yang terkandung di dalamnya sangat keren. Gelombang suara, serangan jiwa. Tapi serangan jiwa semacam ini masih sedikit lebih lemah dariku. Kamu Mingtian. Sudut mulut Xiao Yan dipenuhi dengan kegilaan, istana spiritual di tubuhnya melonjak, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan seperti air mancur. Suara kicau yang sangat aneh mengguncang hati sanubari semua orang. Ledakan, keduanya menyerang dan menghubungi, dan energi kekerasan dari langit mengamuk, dan retakan mengikuti, tetapi tak satu pun dari mereka merasa baik. Kekuatan Putri Qianqin adalah tirani, tetapi di bawah tekanan gabungan dari Xiao Yan Shengyan, Shengyan Kei dan Grey Thunder, kekuatan absolutnya tidak lagi menjadi ancaman besar. Itu tidak cukup, ada darah yang sangat jelas di sudut mulutnya, tapi Xiao Yan balas meraung. Requiem, merasakan perlawanan dari begitu banyak kekuatan Xiao Yan, tubuh Putri Qianqin berguling dengan kekuatan reinkarnasi, dan not musik yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi busur perak dalam kehampaan, menghantam titik vital Xiao Yan dengan bunyi gedebuk. Bola petir, beri aku diam, suara itu jatuh, dan api 5 warna yang bersiul langsung dimusnahkan. Di antara mereka, bola petir seperti jantung petir, berkedip dengan kekuatan mengerikan yang membuat jiwa bergetar, bangkit dari tanah. Bang bang bang, aura yang tak tertandingi dari bola petir dan kontak sonik yang tak terhitung jumlahnya yang dibuat oleh Guqin Putri Qianqin, suara dengungan udara dalam pesona tiba-tiba menyebar dari pusat pertempuran, dan beberapa energi setelahnya muncul dari pusat lembah di atas, dimusnahkan dalam sekejap. Pada saat ini, di penghalang altar suci, tanah bergetar, dan kedua kekuatan itu bentrok dengan sengit. Sampai saat ini, tidak ada pembangkit tenaga elf yang berani meremehkan Xiao Yan. Tampaknya manusia ini, kekuatan dan pertempurannya agak tirani dan keterlaluan. Putri Qianqin tampaknya sedikit aneh. Di pusat pertempuran di penghalang asap hitam yang tersisa, tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur, bahkan dengan perlindungan dari banyak kekuatan, goresan kecil di tubuhnya sangat mempesona. Xiao Yan segera menghapus jejak darah di sudut mulutnya, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Menurut jejak pertarungan antara keduanya barusan, Putri Qianqin dan dirinya sendiri memiliki perasaan yang samar bahwa mereka serasi. Bahkan ketika dia melakukan pukulan yang menghancurkan bumi dengan api jiwa batu kuning dan bola petir ajaib elemen petir, dia masih belum mengguncangnya sedikitpun. Wong Bas, akibat energi dalam pesona masih mengamuk, tetapi dalam asap hitam yang telah lama naik, seiring berjalannya waktu, dua sosok muncul satu demi satu. Sisi, Xiao Yan dan Putri Qianqin. Pada saat ini, platform batu giok yang indah di bawah tubuh Putri Qianqin hancur, dan jejak guntur abu-abu memenuhi di depan mereka, membuat sepasang tangan batu giok di sekitar Guqin dan berdiri di depan mereka untuk melawan. Hanya saja pada Guqin, 4 dari 7 senar telah putus, dan penampilan serta nafas Putri Qianqin tidak terlalu tampan. Di sisi lain, Xiao Yan, bekas luka besar dan kecil di tubuhnya, dan bahkan bekas darah di sudut mulutnya, bahkan lebih menyedihkan daripada Putri Qianqin. Namun, dalam konfrontasi yang tampaknya menakutkan, Xiao Yan mampu mencapai langkah ini, dan itu sangat menakjubkan. Tidak mungkin,
Kekuatan Gukin 7 Senar sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tingkat pertama yang sebenarnya. Putri Qianqin baru saja melepaskan Gukin 7 Senar, dan manusia ini hanya menderita sedikit luka. Melihat adegan ini di lapangan, kejutan yang tak tertandingi menghantam hati mereka. Aku tidak menyangka kamu mahir dalam kekuatan jiwa. Ini benar-benar salah langkah. Kalau tidak, jika tidak ada gangguan dari kekuatan jiwa barusan, kamu harus dihancurkan sepenuhnya oleh laguku. Tangan Giok Qianqin melambai, mengambil kembali gukinnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Baru pada saat ini dia menganggap Xiao Yan sebagai lawannya yang sebenarnya. Ya, mata Xiao Yan menjadi dingin dan dia menatap Putri Qianqin dengan dingin. Pada saat ini, pipi tenang yang terakhir tampak lembut, tetapi persepsi tajam Xiao Yan tahu bahwa tampaknya ada sentuhan yang sangat istimewa di tubuhnya. Kekuatan aneh terus meningkat, bangun. Dalam kekuatan semacam itu, kekuatan penaklukan Xiao Yan yang sangat sempurna yang tersembunyi di dalam tubuh bergetar hebat, dan ada tanda-tanda samar dari jejak tak terkendali yang meletus dan menyebar. Alasan mengapa reinkarnasi disebut reinkarnasi adalah karena ia mengontrol kekuatan reinkarnasi, dan kekuatan reinkarnasi itu misterius. Untuk kekuatan Anda, itu akan menghancurkan Anda. Tentu saja kamu jenius yang langka, tapi sayangnya, seorang jenius dengan sayap patah bukanlah seorang jenius. Suara Qianqin terdengar, tetapi kekuatan di sekitar tubuhnya menjadi ilusi, dan bahkan awan di atas penghalang mulai bergetar hebat, seolah-olah beberapa makhluk menakutkan akan muncul. Xiao Yan, mengaku kalah, atau menerima pukulan terkuatku. Putri Qianqin mencibir, semuanya hanya menunggu jawaban Xiao Yan. Ini hidup atau mati, dalam satu pikiran. Kenapa kamu tidak berani? Begitu banyak omong kosong, biarkan kuda itu datang. Mata Xiao Yan berkedip dengan ganas, dan dalam sekejap mata, energi yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, dan itu jelas merupakan kesempatan untuk pukulan terakhir. Para master telah bergerak, dan intinya sejauh ini, tetapi untuk dua master dengan kekuatan dan kesombongan yang luar biasa, adalah wajar untuk menggunakan pukulan terkuat untuk membangun kekuatan mereka yang tidak dapat diganggu-gugat. Wah, filamen cahaya biru besar miring keluar dari tubuh Xiao Yan, dan pada saat yang sama, kekuatan mengerikan yang sama muncul pada Putri Qianqin di kejauhan. Kekuatan Raja Naga, orang yang tak terhitung jumlahnya melihat tubuh kedua pria yang diselimuti filamen cian dan perak di atas langit, bertanya-tanya siapa elf di tengah altar yang berbicara lebih dulu. Bagaimana Putri Qianqin bisa memiliki kekuatan Raja Naga dari klan Naga? Banyak orang menahan napas, tidak ingin melewatkan konfrontasi yang begitu indah sama sekali. Dikatakan bahwa Qianqin pernah meninggalkan lautan langit ketika dia masih kecil, dan kemudian dikirim kembali oleh seorang guru besar. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan ini. Alice memikirkannya, tetapi hanya memiliki ide ini. Ternyata Qianqin ini selalu rendah hati dan lembut, dan kekuatan di belakangnya sangat memalukan bagi dirinya sendiri. Dia berpura-pura gila dan menjual bodoh, saya khawatir tujuannya adalah hari ini. Naga, senyum elegan Qianqin menghilang seketika, dan napas yang keluar dari pipinya tiba-tiba menjadi berat, matanya yang indah dan sudut mulutnya sangat dingin, dia mendengus dingin, dan hawa dingin yang tak berujung memenuhi udara. Suara itu baru saja jatuh, dan sentuhan kekuatan perak tiba-tiba menyapu tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Putri Qianqin yang tampaknya lemah menjadi seputih kristal dengan berkat kekuatan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan di belakangnya, ada lebih banyak lagi. Sebuah menjulang wanita parubaya itu berdiri. Wanita parubaya itu terlihat cantik, dan tubuhnya yang ramping juga ditutupi oleh jubah perak, tetapi pada kulit dan jubah peraknya, garis-garis aneh juga tergambar di sepanjang penyebaran kekuatan perak. Kekuatan yang dipenuhi dengan pola aneh itu bisa dipelajari dari langit dan bumi. Mencabut, ketika kelainan seperti itu terjadi pada Putri Qianqin, energi seluruh ruang pesona mendidih, dan kemudian serangkaian badai luar angkasa yang keras lahir tanpa peringatan apapun. Ternyata jantung berdebar ini sebenarnya adalah kekuatan dari Raja Naga. Xiao Yan melihat sosok menakutkan seorang wanita di belakang Putri Qianqin yang memancarkan paksaan samar, dan akhirnya tahu sumber pria ini. Karena wanita energi itu juga salah satu dari 9 Raja Naga dari keluarga Naga. Dewa Naga melahirkan 9 putra, dan 9 putra berbeda. Kecuali Raja Naga emas dan perak yang mempertahankan karakter dan bentuk naga, 7 putra lainnya semuanya dalam bentuk yang berbeda.
Mendapatkan jejak kekuatannya sudah cukup untuk sangat meningkatkan kekuatannya sendiri. Tunjukkan kekuatan Raja Naga di tubuhmu, atau kamu akan dimakamkan di sini hari ini. Kekuatan Putri Qianqin terus meningkat, dan dia perlahan menoleh untuk melihat Xiaoyan. Cahaya perak dipenuhi dengan angin sobek yang kejam dan menakutkan, yang mungkin cukup untuk merobek kekuatan apapun dengan mudah. Kekuatan siapa salah satu dari 7 Raja Naga ini, tapi kekuatan dominasi, suara megah, gelombang air biru melonjak bersama, dan suara Hongzong yang rendah dan kuno tiba-tiba terdengar. Di bawah suara yang sangat dingin ini, tubuh Xiaoyan juga mengalami perubahan langka. Ini sebenarnya kekuatan Raja Naga Tyrant. Mata indah Qianqin penuh dengan banyak hal yang tak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa, selain Raja Naga Emas dan Perak, di antara 7 Raja Naga yang tersisa, kekuatan keseluruhan Raja Naga Baxia cukup untuk menempati peringkat kedua, dan Raja Naga Badai kuat dan kuat. Itu tidak boleh diremehkan, tetapi di luar tempat ketiga. Raja Naga Badai Tamil. Setelah suara Qianqin jatuh, badai panas di sekelilingnya tampaknya diprovokasi, dan mereka semua mengirim sinyal berbahaya ke Xiaoyan. Storm Dragon King Tamil, di antara 7 Raja Naga, bukanlah yang paling kuat, tetapi kekuatan mengerikan dari badai yang merobek sudah cukup untuk membuatnya memahkotai gelar ini. Konfrontasi terakhir dari pertempuran ini adalah pertarungan kekuatan yang ditinggalkan oleh 2 kekuatan tertinggi, Raja Naga Badai dan Raja Naga Baxia. Ho ho ho. Dengan munculnya bayangan jiwa energi Raja Naga Badai Tamil pada Putri Qianqin, dan setelah Xiaoyan mengerahkan kekuatan Raja Naga, seluruh penghalang dipenuhi dengan suara auman dan auman naga. Naga itu meraung keras, dan melihat tubuh Xiaoyan, cahaya biru menyilaukan berlama-lama. Cahaya biru langsung menembus perlindungan Sein Yan Kei, menembus dan menempel di permukaan tubuh Xiaoyan. Cahaya biru di kulit dan rambut, sebenarnya perlahan diuraikan munculnya pola naga tebal seperti kulit kura-kura membuat aura menakutkan Xiaoyan lebih mencekik. Adapun Putri Qianqin, badai yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di sekujur tubuhnya, dan kekuatan yang terkandung dalam badai ini sudah cukup untuk menghancurkan seluruh penghalang. Sesaat kemudian, tubuh manusia Tamil dari Raja Naga Badai hancur, dan tiba-tiba berubah menjadi naga terbang perak kokoh setinggi puluhan meter, bercokol dalam badai yang tak terhitung jumlahnya, samar-samar mengendalikan semua badai dan membentuk jejak badai yang mematikan. Di atas sayap naga perak yang lebar, sinar dingin meledak, dan sayap naga membentang seperti bilah tajam. Dimanapun sayap naga perak menyentuh pesona, retakan muncul satu demi satu. Setelah itu, ada badai kehancuran yang membuat satu, merasakan kesemutan pada kulit dan wajah. Kekuatan Raja Naga Badai benar-benar luar biasa. Di tubuh Xiaoyan, sisik naga Qian perlahan muncul, dan di bawah nyala api Sein Yan Kei, itu tampak lebih subur, tetapi Xiaoyan bisa merasakannya. Napas berat seperti gunung besar 10.000 meter bertiup ke arah wajah, dan tempurung kura-kura juga dilakukan di belakangnya. Sisik Underlord ditutupi, pakaian Saint Flame Kei diberkati dan dibakar, dan ada perlindungan tubuh Underlord di belakangnya. Perasaan ini seolah-olah serangannya sendiri cukup untuk menghancurkan dunia, menghancurkan kekuatan yang menakutkan dan yang asli tidak ada perbedaan antara naga, dan dengan tambahan harta seperti tubuh bagian bawah. Kekuatan Raja Naga Badai, badai luar angkasa. Seluruh perhatian Putri Qianqin tertuju pada sisik naga biru yang tiba-tiba meledak di tubuh Xiaoyan, dan dia mengabaikan cangkang kura-kura aneh di belakang Xiaoyan, dan suara itu terdengar. Wah, naga terbang perak melambaikan sayapnya, dan seluruh tubuhnya langsung hancur, tetapi energi perak yang tersebar menyatukan semua badai luar angkasa di sekitarnya. Di tepi badai luar angkasa yang dibentuk oleh puluhan badai luar angkasa, satu demi satu bilah yang sangat tajam berputar dengan cepat, kecepatannya sangat cepat sehingga membuat semua orang merasa kehilangan. Pisau tajam, berjalan dengan kecepatan tinggi. Ini seperti penggiling daging hidup yang terdiri dari roda gigi berputar berkecepatan tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Jika ini jatuh di dalamnya, aku khawatir kulitnya harus terkelupas jika kamu tidak mati. Kulit kepala Xiaoyan terasa mati rasa saat dia melihat kekuatan teriakan badai di depannya. Penggunaan atribut angin oleh Raja Naga Badai Tamil telah mencapai batasnya. Meskipun ini bukan tubuh Raja Naga Badai, itu hanya jejak kekuatannya, tetapi itu juga membuat ekspresi Xiaoyan bermartabat. Transformasi keempat Dewa Naga Transformasi. Suara Xiaoyan jatuh, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya biru,
dan sisik naga biru menutupi seluruh tubuh Xiaoyan, seperti manusia naga sungguhan. Manusia dengan sisik naga, ini teknik penempaan tubuh yang cukup bagus. Tampaknya kekuatan Raja Naga sama kejamnya dengan yang dikatakan legenda, tapi sayangnya Putri Jepang akan menang hari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku akan menjatuhkanmu, dan kemudian Qianqin berdiri di belakangnya, dan badai luar angkasa membunuh Xiaoyan secara spiritual. Di mana-mana di sepanjang jalan, roda perak gigi gergaji yang keras robek dan meraung, dan kekosongan pesona meledak, dan bahkan kekuatan ruang menjadi tenang. Perubahan kelima, Cakar Naga, kekuatan api suci, Cakar Naga. Tepat pada saat kritis ini, api 5 warna di tubuh Xiaoyan langsung disuntikkan ke telapak tangannya oleh Xiaoyan, dan segera telapak tangan itu ditekuk, dan dia dengan keras menyelidiki kekosongan di depannya. Puff! Badai ruang perak seperti pisau tajam yang memotong pesona rata, membagi seluruh pesona menjadi 2, tetapi saat ini, Cakar Naga Qian dengan ukuran puluhan kaki, dengan penampilan yang sangat aneh, sulit di sekitar badai luar angkasa perak. Api 5 warna tidak ada habisnya, tidak peduli berapa kali mereka dipotong dan dikoyak oleh badai luar angkasa, mereka akan muncul dengan cepat, lahir dengan kecepatan, dan terus melekat pada Cakar Naga Qian. Dan di atas Cakar Naga Qian, gelombang mengerikan yang cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia beriak dengan kecepatan yang menakjubkan. Berat, kuno, dan sebelum pertempuran, itu membuat orang merasa bahwa energi Qian penuh dengan gunung, sungai, dan laut yang tidak dapat dihancurkan. Cabut mereka untukku. Serangan badai ruang angkasa perak melemah, dan bahkan dengan sedikit goncangan, Qianqin akhirnya tidak bisa duduk diam. Beri aku, hancurkan. Xiaoyan mengertakkan gigi, darah bernoda di antara gigi, dan angin luar angkasa yang menakutkan menyebabkan mulut dan mata Xiaoyan membesar dengan cepat, bahkan pada Cakar Naga Biru, daging dan darah sudah menjadi kabur, hanya tersisa 5 tulang jari, dan persendian tampak sangat menakutkan. Xiaoyan menggunakan kekuatan hidupnya untuk mendorongnya keluar. Ledakan. Dengan satu cakar, badai luar angkasa yang dikumpulkan oleh kekuatan angin unik di ruang badai ditarik secara paksa oleh Xiaoyan, dan yang terakhir seperti bola kempis. Badai melemah, dan kekuatan di seluruh ruang menjadi lemah. Putri Qianqin, sudah berakhir. Tepuk, suara itu muncul, dan kekosongan di sekitar Putri Qianqin, yang tiba-tiba lemah, tiba-tiba mengeras, dan 5 sinar Qian diselimuti, memenjarakan tubuhnya. Xiaoyan, melihat pemandangan ini, ironi dan penghinaan di mata Putri Qianqin benar-benar menghilang. Aku kalah. Sampai saat ini, Putri Qianqin berkata dengan suara gemetar. Manusia, telapak tanganmu, apakah kamu tidak gila? Jika itu tidak mematahkan kekuatan robekan badai luar angkasa barusan, aku khawatir itu akan menjadi akhir yang lain. Putri Qianqin melihat ekspresi gila Xiaoyan dan mau tidak mau memperingatkan. Yah, tidak apa-apa, Xiaoyan bertepuk tangan dan tertawa. Namun, dia menoleh dan melihat telapak tangannya. Di telapak tangan, bau terbakar keluar. Daging dan darah di telapak tangan sudah dicairkan oleh konfrontasi panas. 5 jari, tulang putih, dan tidak ada jejak daging dan darah ada. Sepertinya jari mayat hidup yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, akhir ceritanya bagus, setidaknya dia menang. Xiaoyan tersenyum sedikit pada kata-kata Putri Qianqin selanjutnya. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, dengan perlindungan tubuh bagian bawahnya, tidak sulit untuk mengalahkannya, tetapi dia tidak bisa, menyebabkan situasi saat ini. Adegan yang mengejutkan ini tidak lebih dari ini, dan adegan telapak tangan tidak mungkin sulit baginya, bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis sejati, dan meskipun pil obat yang melelehkan darah itu berharga, itu bukan tanpa itu. Kami menang. Melihat wajah cemberut dari suku Luxi dan yang lainnya di wilayah timur sekitarnya, Tetua Marwen berbicara dengan gemetar, tampaknya pemandangan di depannya sangat ilusi, sangat tidak nyata, seperti mimpi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.